Dalam menentukan hukum Islam ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tentang ijma ya. Apa itu ijma? Ijma adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada kesepakatan para ulama atau mujtahid dari kalangan umat Islam mengenai suatu masalah hukum setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijma dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika suatu masalah hukum tidak memiliki dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis, ijma digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum tersebut. Oke, jenis-jenis ijma ya. Ijma syar'i atau ijma yang jelas. Ini terjadi ketika semua ulama secara eksplisit menyatakan kesepakatan mereka tentang suatu masalah hukum tertentu. Ijma ini dianggap paling kuat karena semua ulama secara tegas setuju. Yang kedua adalah ijma sukuti, ijma yang tidak langsung. Ini terjadi ketika sebagian ulama menyatakan pandangannya tentang suatu masalah hukum dan ulama lainnya diam dan tidak menolak. Diamnya para ulama ini dianggap sebagai bentuk persetujuan. Ijma sukuti memiliki kekuatan yang lebih lemah dibandingkan dengan ijma syar'i. Oke, apa sih dasar hukum ijma itu? Dalam Al-Quran ya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang adil dan memiliki tanggung jawab kolektif dalam menentukan hukum. Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran surat An-Nisa ayat 115. Ayat ini menunjukkan pentingnya mengikuti kesepakatan umat atau ijma. Oke. Berikutnya adalah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjadi salah satu landasan bahwa Islam melalui para ulama tidak akan membawa kepada kesesat. Fungsi dan pentingnya ijma yaitu mengatasi perbedaan. Ijma digunakan untuk mengatasi perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Berikutnya adalah membentuk hukum yang stabil. Dengan adanya ijma, hukum Islam menjadi lebih stabil dan memiliki kepastian karena didasarkan pada kesepakatan ulama yang mewakili umat. Oke, mengembangkan hukum Islam ya. Ijma memungkinkan hukum Islam berkembang sesuai dengan zaman dan kondisi baru yang tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ijma. Ijma tentang sholat 5 waktu ya. Salah satu contoh ijma yang terkenal adalah kesepakatan ulama mengenai kewajiban sholat 5 waktu. Meskipun dasar kewajiban sholat ada dalam Al-Quran dan hadis, rincian waktu-waktunya dan tata caranya disepakati oleh para ulama melalui ijma. Oke, yang berikutnya adalah ijma tentang pewarisan dan ilmu faraid ya. Dalam pewarisan, dalam ilmu waris terdapat kesepakatan ulama mengenai pembagian warisan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang kemudian dirumuskan melalui ijma. Ijma memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.